Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan dan saya Zaskia Meka. Seperti biasa, kita mempunyai berita-berita yang pastinya update dan insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Iya, betul dan sekali. Dan pertama ini kita mau bahas tentang wanita muslim yang disegani di Prancis. Masya Allah, superwoman ya. Udah gitu kan di negara minoritas dia disegani. Pasti luar biasa sekali effortnya ya. Dan yang bikin saya penasaran kenapa sih beliau disegani, langsung aja kita saksikan. Ini dia. Wanita muslim paling disegani di Prancis. Pemirsa beriman, Prancis adalah negara yang terkenal dengan penduduknya yang beragam. Keberagaman ini terjadi akibat proses imigrasi yang menjadikan Prancis menjadi sebuah negara multikultur. Dengan banyaknya perbedaan antara penduduk Prancis ini pun, maka dibutuhkan toleransi untuk menerima kelompok lain sebagai suatu kesatuan dengan melepaskan dinding-dinding perbedaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah imigran yang semakin bertambah, sehingga menjadi suatu wacana penting di Prancis karena akan mengakibatkan bentrokan sosial, politik maupun budaya di negeri tersebut. Hal ini telah mendapat bukti nyata dengan adanya Islamofobia bagi penduduk muslim di sana. Demam Islamofobia ini pun kini tengah memanas di Prancis, menyusul sejumlah teror yang terjadi di sana dan dikaitkan dengan muslim. Karena kejadian tersebut, akhirnya banyak muncul gerakan penolakan atau pelarangan bagi komunitas muslim oleh sejumlah kelompok di Prancis. Namun, di tengah riuhnya kecaman terhadap muslim, nampaknya dunia khususnya rakyat Prancis melupakan satu hal, yaitu bahwa ternyata di dalam kabinet menteri mereka yang di bawah kepemimpinan Presiden Prancis Hollande terselip nama seorang muslimah yang menjadi wanita muslim paling disegani di negeri tersebut. Siapakah wanita muslim tersebut? Dia adalah Najat Falaut Belkacem, seorang muslimah yang lahir di Maroko pada 4 Oktober 1977 silam, tepatnya di wilayah Rif dekat dengan Nador, Maroko. Dia menghabiskan masa kecilnya bersama ibunya sebagai pengembala kambing, sementara ayahnya tinggal di Prancis karena harus bekerja sebagai buruh bangunan. Ketika berusia 5 tahun, ibunya mengajak Najat pergi ke Prancis untuk tinggal bersama ayahnya. Mereka tinggal di pemukiman miskin di pinggiran kota Amiens-des-Champs, tepatnya 120 km di utara kota Paris. Karena dianggap imigran, orang tua Najat tidak memiliki hak memilih maupun bicara tentang politik. Najat sendiri baru mendapat status kewarganegaraan Prancis ketika ia berusia 18 tahun. Meski begitu, Najat tumbuh di lingkungan pendidikan yang cukup baik. Ia pun mendapat beasiswa untuk belajar ilmu politik di Études Politiques de Paris. Pada tahun 2000, ia pun lulus, dan pada tahun 2002, ia mengawali karir politiknya dengan bergabung pada Partai Sosial Prancis di kota Lyon. Najat sangat optimis dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di Prancis, dan dia pun tidak minder sedikit pun walaupun ia seorang wanita dan seorang muslim. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa, "Saya percaya seorang muslim dengan warisan beberapa sejarah dan budaya bisa berprestasi. Meskipun saya bukanlah seorang muslim yang terlatih, saya tetap percaya kepada Tuhan." Di Partai Sosialis ini, Najat berjuang keras bersama wali kota Lyon, Gerard Collomb, mewujudkan demokrasi lokal dan melawan segala bentuk diskriminasi. Selain itu, dia juga berjuang mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. Tepat pada tanggal 25 Agustus 2014, Najat menjadi wanita Prancis pertama yang dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Riset dalam pemerintahan Valls kedua. Sebelumnya ia juga pernah menjadi Menteri Hak-Hak Wanita kurang lebih selama 2 tahun, dan di saat itu ia pun berprinsip, walaupun saat ini emansipasi wanita diakui dunia, bukan berarti ia harus berhenti untuk berdiri membela kaum Hawa, karena menteri harus terus membela minoritas, seperti imigran dan perempuan.
Selain itu dia juga sempat menjadi Menteri Urusan Kota, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta juru bicara pemerintahan. Meski demikian, kiprah politik Najat tidaklah berjalan dengan mulus, karena dia juga sempat mendapat gangguan, seperti ketika ia diserang dengan isu kewarganegaraan ganda. Namun isu tersebut pun segera ditepisnya, dengan menyebut bahwa dia telah menghabiskan waktu demi Prancis, dan selama 10 tahun Najat benar-benar terlibat melayani publik. Politisi muda yang terkenal akan cita-citanya untuk kesetaraan gender ini pun bahkan mendapat julukan sebagai wajah baru Prancis. Julukan ini disematkan karena selain sebagai muslimah, Najat juga merupakan wanita pertama sekaligus termuda di jajaran Menteri Kabinet Hollande, serta mencatatkan namanya sebagai wanita muslim yang paling disegani di Prancis. Masya Allah. Pemirsa beriman, kehadiran Najat Vallaud Belkacem dalam sistem pemerintahan Prancis ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat muslim sebenarnya memiliki kemampuan yang sama, bahkan melebihi masyarakat pada umumnya. Dan kita seharusnya turut bangga akan sosok Najat yang senantiasa terus bersuara dan menjadi wakil rakyat yang baik, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip yang dibawa agama Islam, dengan membela kaum-kaum lemah, minoritas, dan hak para wanita. Semoga semakin banyak lagi pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki jiwa seperti Najat Vallaud Belkacem, dan dia sangat pantas untuk kita jadikan panutan di zaman sekarang ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam di penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, cantik, muda, muslim, berprestasi dan sangat berpengaruh. Pernah menjadi Menteri Pendidikan, Masya Allah sekali prestasinya. Iya, luar biasa sekali. Memang nggak mudah untuk menjadi seorang wanita muslim yang disegani Prancis. Tadi dari seorang imigran, kemudian tumbuh di lingkungan pendidikan yang baik, kemudian umur 18 tahun baru mendapatkan hak politiknya, dan kemudian dia menunjukkan bahwa emansipasi wanita zaman sekarang ini bisa dibuktikan bahwa wanita ini bisa berpengaruh dalam sebuah negara. Bahkan dia menjadi menteri di banyak bidang, luar biasa sekali. Masya Allah sekali. Jadi semoga ini benar-benar menginspirasi kita semua. Dan Tommy juga luar biasa sekali ya tadi memperhatikannya juga. Kau bilang emang di antara itu bisa menjadi menteri dan menteri termuda juga katanya. Menteri termuda juga, Masya Allah. pengaruh. Pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Wah, luar biasa. Makanya luar biasa. Dan baik, untuk selanjutnya ini kita punya tema yang menarik. Kita akan membahas tentang Islam adalah agama yang benar dengan buktinya. Masya Allah, pasti menarik sekali beritanya. Betul Tapi sekali. bukan sekarang, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini.
Raga. Wah, luar biasa. Makanya luar biasa. Dan baik, untuk selanjutnya ini kita punya tema yang menarik. Kita akan membahas tentang Islam adalah agama yang benar dengan buktinya. Masya Allah, pasti menarik sekali beritanya. Betul Tapi sekali. bukan sekarang, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Muslim. Karena kejadian tersebut, akhirnya banyak muncul gerakan penolakan atau pelarangan bagi komunitas Muslim oleh sejumlah kelompok di Prancis. Namun, di tengah riuhnya kecaman terhadap Muslim, nampaknya dunia khususnya rakyat Prancis melupakan satu hal, yaitu bahwa ternyata di dalam kabinet menteri mereka yang di bawah kepemimpinan Presiden Prancis Hollande terselip nama seorang muslimah yang menjadi wanita muslim paling disegani di negeri tersebut. Siapakah wanita muslim tersebut? Dia adalah Najat Falaut Belkacem, seorang muslimah yang lahir di Maroko pada 4 Oktober 1977 silam, tepatnya di wilayah Rif dekat dengan Nador, Maroko. Dia menghabiskan masa kecilnya bersama ibunya sebagai pengembala kambing, sementara ayahnya tinggal di Prancis karena harus bekerja sebagai buruh bangunan. Ketika berusia 5 tahun, ibunya mengajak Najat pergi ke Prancis untuk tinggal bersama ayahnya. Mereka tinggal di pemukiman miskin di pinggiran kota Amiens-les-Bains, tepatnya 120 km di utara kota Paris. Karena dianggap imigran, orang tua Najat tidak memiliki hak memilih maupun bicara tentang politik. Najat sendiri baru mendapat status kewarganegaraan Prancis ketika ia berusia 18 tahun. Meski begitu, Najat tumbuh di lingkungan pendidikan yang cukup baik. Ia pun mendapat beasiswa untuk belajar ilmu politik di Études Politiques de Paris. Pada tahun 2000, ia pun lulus, dan pada tahun 2002, ia mengawali karir politiknya dengan bergabung pada Partai Sosial Prancis di kota Lyon. Najat sangat optimis dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di Prancis, dan dia pun tidak minder sedikit pun walaupun ia seorang wanita dan seorang muslim. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa Prancis, Masya Allah. Pemirsa beriman, kehadiran Najat Falaut Belkacem dalam sistem pemerintahan Prancis ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat muslim sebenarnya memiliki kemampuan yang sama, bahkan melebihi masyarakat pada umumnya. Dan kita seharusnya turut bangga akan sosok Najat yang senantiasa terus bersuara dan menjadi wakil rakyat yang baik, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip yang dibawa agama Islam, dengan membela kaum-kaum lemah, minoritas, dan hak para wanita. Semoga semakin banyak lagi pemimpin-pemimpin muslim yang memiliki jiwa seperti Najat Falaut Belkacem, dan dia sangat pantas untuk kita jadikan panutan di zaman sekarang ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang Islam di penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, cantik, muda, muslim, berprestasi dan sangat berpengaruh. Pernah menjadi Menteri Pendidikan, Masya Allah sekali prestasinya. Iya, luar biasa sekali. Memang nggak mudah untuk menjadi seorang wanita muslim yang disegani Prancis. Tadi dari seorang imigran, kemudian tumbuh di lingkungan pendidikan yang baik, kemudian umur 18 tahun baru mendapatkan hak politiknya, dan kemudian dia menunjukkan bahwa emansipasi wanita zaman sekarang ini bisa dibuktikan bahwa wanita ini bisa berpengaruh dalam sebuah negara. Bahkan dia menjadi menteri di banyak bidang, luar biasa sekali. Masya Allah sekali. Jadi semoga ini benar-benar menginspirasi kita semua. Dan Tommy juga luar biasa sekali ya, tadi memperhatikannya juga. Kau bilang emang di antara itu bisa menjadi menteri dan menteri termuda juga katanya. Menteri termuda juga, Masya Allah. Pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya percaya seorang muslim dengan warisan beberapa sejarah dan budaya bisa berprestasi. Meskipun saya bukanlah seorang muslim yang terlatih, saya tetap percaya kepada Tuhan. Di Partai Sosialis ini, Najat berjuang keras bersama Wali Kota Lyon, Gerard Collomb, mewujudkan demokrasi lokal dan melawan segala bentuk diskriminasi. Selain itu, dia juga berjuang mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal. Tepat pada tanggal 25 Agustus 2014, Najat menjadi wanita Perancis pertama yang dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Riset dalam pemerintahan Valls kedua. Sebelumnya ia juga pernah menjadi Menteri Hak-Hak Wanita kurang lebih selama 2 tahun, dan di saat itu ia pun berprinsip, walaupun saat ini emansipasi wanita diakui dunia, bukan berarti ia harus berhenti untuk berdiri membela kaum Hawa, karena menteri harus terus membela minoritas, seperti imigran dan perempuan. Selain itu dia juga sempat menjadi Menteri Urusan Kota, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta juru bicara pemerintahan. Meski demikian, kiprah politik Najat tidaklah berjalan dengan mulus, karena dia juga sempat mendapat gangguan, seperti ketika ia diserang dengan isu kewarganegaraan ganda. Namun isu tersebut pun segera ditepisnya, dengan menyebut bahwa dia telah menghabiskan waktu demi Prancis, dan selama 10 tahun Najat benar-benar terlibat melayani publik. Politisi muda yang terkenal akan cita-citanya untuk kesetaraan gender ini pun bahkan mendapat julukan sebagai wajah baru Prancis. Julukan ini disematkan karena selain sebagai muslimah, Najat juga merupakan wanita pertama sekaligus termuda di jajaran Menteri Kabinet Hollande, serta mencatatkan namanya sebagai wanita muslim yang paling disegani di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Saya Tommy Kurniawan dan saya Zaskia Meka. Seperti biasa kita mempunyai berita-berita yang pastinya update dan insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Iya, betul dan sekali. Dan pertama ini kita mau bahas tentang wanita muslim yang disegani di Prancis. Masya Allah, superwoman ya. Udah gitu kan di negara minoritas dia disegani. Pasti luar biasa sekali effortnya ya. Dan yang bikin saya penasaran kenapa sih beliau disegani, langsung aja kita saksikan. Ini dia. Wanita muslim paling disegani di Prancis. Pemirsa beriman, Prancis adalah negara yang terkenal dengan penduduknya yang beragam. Keberagaman ini terjadi akibat proses imigrasi yang menjadikan Prancis menjadi sebuah negara multikultur. Dengan banyaknya perbedaan antara penduduk Prancis ini pun, maka dibutuhkan toleransi untuk menerima kelompok lain sebagai suatu kesatuan dengan melepaskan dinding-dinding perbedaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah imigran yang semakin bertambah, sehingga menjadi suatu wacana penting di Prancis karena akan mengakibatkan bentrokan sosial, politik maupun budaya di negeri tersebut. Hal ini telah mendapat bukti nyata dengan adanya Islamofobia bagi penduduk muslim di sana. Demam Islamofobia ini pun kini tengah memanas di Prancis, menyusul sejumlah teror yang terjadi di sana dan dikaitkan dengan